Selamat siang, Ibu Yoza Fendriani, selaku dosen pengampu, dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yogi Irawan Pandiangan, dari kelas R001 Biologi, dengan NIM F1C421033. Baik, kali ini akan saya jelaskan tentang usaha dan energi. Topik yang saya akan jelaskan adalah yang pertama, apa itu usaha? Yang kedua, apa itu energi? Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk energi? Yang keempat, apa hubungan antara usaha dan energi? Yang pertama, apa itu usaha? Dalam fisika, kata usaha memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, ini sudah contoh orang yang melakukan usaha. Berikut, usaha disimbolkan dengan W yang dilakukan oleh gaya konstan pada sebuah benda didefinisikan sebagai perkalian antara komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan besarnya perpindahan. Nah, di sini sudah ada rumusnya. W didefinisikan F cos theta dikali delta X. Dengan F cos theta komponen dari gaya sepanjang arah perpindahan, sedangkan delta X adalah besar perpindahan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Balok berpindah membentuk sebuah sudut ya dari segitiga dan memiliki sudut. Ini adalah gaya yang diberikan manusia. Ini adalah benda, perpindahan benda dengan gaya. Ini adalah sudutnya. Dan ini adalah arah perpindahan, besar perpindahannya dari suatu titik ke titik yang ditentukan. Baik, selanjutnya, apa itu energi? Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Misalnya, kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Keberadaan energi bersifat kekal, sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Maka energi hanya mengalami perubahan bentuk, dari bentuk satu menjadi bentuk lain. Misalnya energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki kendaraan. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk energi dan apa hubungan antara usaha dan energi? Yang pertama, energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi hanya benda bergerak yang dimiliki energi kinetik. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematika ditulis sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya. EK sama dengan setengah M V pangkat 2. Dengan keterangan M itu massa benda, V itu kecepatan, EK itu energi kinetik. Selanjutnya, berdasarkan hukum 2 Newton, diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding balik dengan massa. Maka usaha yang dilakukan pada benda adalah W sama dengan F kali S. Jika F sama dengan M kali A, maka W sama dengan M kali A kali S. Ini ada keterangannya, bisa dibaca. Selanjutnya, jika gaya F bekerja pada benda, benda tersebut akan berubah beraturan atau GLBB, sehingga berlaku, ini ada rumusnya, GLBB, dan keterangannya. Maka, sehingga persamaan usaha pada benda menjadi, kita masukkan tadi rumusnya W, M kali A kali S. Jadi kan sudah ada S-nya, ini kita masukkan ke S, W, M, A, S. Jadi ganti S-nya menjadi seperti ini. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi kinetik partikel. Nah, jadi W sama dengan delta EK. Selanjutnya, yang kedua, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Maka benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi.
Dan yang kedua, jika suatu benda yang ditegangkan atau ditekan atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas. Yang pertama, kita bahas yang energi potensial gravitasi saja. Itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggian. Nah, ini rumusnya. Nah, ini ada keterangannya. Jadi misalnya itu usaha untuk mendarat sebuah apel dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah. Ini ada gambarnya. Selanjutnya, energi potensial dinyatakan dengan EP sama dengan MGH. Dengan demikian didapat hubungan usaha dan energi potensial. Jadi perlakuan oleh kayak pada benda sama dengan perubahan, ini perubahan energi potensial W sama dengan delta EP. Ini keterangannya. Dari mana dapat ini? Mari kita bahas. Maka usaha yang dilakukan pada benda adalah yang tadi ada rumusnya, jadi kita masukkan aja. Yang ini kita pakai, yang ini. Jadi S-nya itu HT kurang H0. Jadi S ini kita masukkan ke sini menjadi W sama dengan M kali G kali HT kurang H0 sama dengan MG kali HT kurang MG kali H0. Lanjutnya mari kita bahas contoh soal usaha. Sebuah ini boleh dibaca sendiri. Diketahui M-nya 4 kg, F-nya 16 Newton, S-nya 5 meter. Ditanya usaha, maka usahanya 80 Joule. Nah, yang kedua contoh soal energi, ini boleh dibaca soalnya. Diketahui V-nya 30 meter per second, energi kinetiknya 18 kali 10 pangkat 5 Joule. Ditanya massa, maka kita pakai rumus energi kinetik, begitu. Jadi hasilnya 4000 kg 4 kg. Yang B itu boleh dibaca, diketahui itu V 30 meter per second. Nah, dimintanya 2 kali dari sebelumnya, maka 60 meter per second. Nah, masanya itu 4000 kg, maka EK-nya kita pakai rumus EK, kita masukkan angkanya, dan didapat hasil 72 dikali 10 pangkat 5 Joule. Baik, sudah selesai penjelasan dari saya. Sini ada kata-kata dari Albert Einstein. Life is like riding a bicycle. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. To keep your balance, you must keep moving. Untuk tetap seimbang, maka kita tetap harus bergerak, begitu. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Selamat siang, salam sejahtera. Bye-bye.